Indonesia. Selalu dari kami petani yang ada di Kepulauan Sumatera. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mencoba membahas tentang pertanian bawang dengan pola atau sistem yang biasa kita sebut di sini dengan tumpang sari. Yang mana dari sistem penanaman itu nantinya kita akan menanam bawang. Setelah itu pada beberapa hari kemudian kita akan masukkan tanaman lain, yaitu seperti cabai, bisa juga tanaman-tanaman yang lain yang nantinya diperkirakan tidak akan mengganggu pada tanaman bawang kita tersebut. Baiklah saudara, kita akan coba membahas satu persatu, mulai dari persiapan lahan, cara tanam, dan jaraknya yang biasa kita pakai di sini. Saudara, kita sudah sampai di lahan yang nantinya akan kita garap, kita olah nantinya untuk dijadikan lahan tempat kita menanam bawang nantinya. Baiklah, pertama-tama kita akan membersihkan lahan yang masih hijau ini sampai kelihatannya seperti ini, sampai bersih dari rumput-rumputnya. Habis itu baru kita cangkul sampai tanahnya gembur. Kira-kira ini ada yang sudah kita olah, tapi ini belum begitu gembur tanahnya, jadi masih didiamkan dan nantinya akan dikasih pupuk organik atau pupuk kandang. Nah, ini adalah bedengan-bedengan yang nantinya akan kita tutup dengan mulsa atau ada juga yang menyebutnya plastik atau polybag. Nah, ini kira-kira lahan yang nantinya akan kita tanam dengan bawang yang kemudian kita tumpang sari dengan tanaman lain nantinya. Oke, kira-kira bedengannya seperti ini saudara. Ini kualitas tanahnya sangat bagus dengan pH yang sangat menjanjikan lah untuk standar petani di Indonesia. Oke, nah ini nanti kita tambah lagi ke sana, kita bersihkan semua dan kita tanam dengan tanaman yang lebih bermanfaat nantinya. Di sini kita juga ada menanam tanaman-tanaman tua seperti cengkeh atau cengkeh. Baiklah, setelah kita tunggu beberapa hari, setelah tanah ini kita gemburkan dengan menggunakan cangkul, baru nanti kita akan tabur dengan pupuk kandang atau pupuk organik, yang kemudian juga kita kasih nanti pupuk dasar. Oke, kira-kira seperti inilah persiapan lahan yang akan kita tanam nantinya. Oke, nanti kita akan pasang dulu polybag atau musanya sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Oke, baiklah saudara, kita sekarang akan coba lihat lahan atau lokasi dari tanaman kita yang sudah kita pasang polybag atau musanya, yang juga sudah ada yang ditanam dengan tanaman bawang yang sudah mulai tumbuh. Oke, baiklah kita akan coba lihat-lihat dulu lahan yang sudah kita garap, yang sudah ada ditanami bawang dan sudah tumbuh satu persatu. Oke, inilah lahan yang sudah tanami bawang, yang nantinya menunggu tanaman berikutnya untuk dimasukkan ditanam di lahan ini. Ya, biasanya dengan sistem tanam dikasih jarak antara bawang dengan atau cabai yang akan nanti kita tanam di lokasi ini. Umpamanya seperti ini, ditanam di sini satu, kemudian di sininya kosong, yang nantinya kita akan kasih tanaman cabai, kemudian di sini baru dikasih lagi bawangnya. Kira-kira seperti itu seterusnya.
Baiklah, kita coba lihat-lihat dulu di area ini. Oke, inilah kira-kira lahan yang nantinya akan diisi tanaman cabai. Biasanya petani mengasih tanaman cabai atau menanam tanaman cabai ini kira-kira setelah bawang berumur lebih kurang 1 bulan, baru nanti ditanam tanaman cabai, sehingga nanti pertumbuhan bawang tidak terganggu oleh tanaman cabai yang biasanya cabai jauh lebih tinggi dan akan menjadi rimbun dan akan meneduhi tanaman bawang tersebut. Baiklah, untuk itu kita lihat dulu bibit cabai yang nantinya akan kita tanam di lokasi ini. Oke saudara, kita sekarang sudah sampai dekat semayan cabai yang nantinya akan ditanam di area tanaman perkebunan bawang yang kita lihat tadi. Baiklah, ini adalah semayan tempat menyemai bibit cabainya. Aduh, bagus-bagus sudah. Ya, inilah anak cabai yang nantinya akan kita pindahkan ke tempat tanaman bawang tadi. Ini anak cabainya sudah berumur kira-kira 1,5 bulan lebih, sudah harus dipindahkan ini saudara-saudara. Kalau terlalu tua kurang bagus hasilnya. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang senang menanam anak cabai yang sudah berumur. Biasanya lebih tahan dari hama-hama pengorek batang pada masa anak cabai. Baiklah, karena ini sudah ada sepertinya yang sudah dicabut anak cabainya, berarti sudah ada yang ditanam. Kita lihat dulu seperti apa cara metode penanamannya. Oke saudara, ternyata seperti inilah cara menanam cabai dengan bawang dengan sistem tumpang sari. Ini bawangnya dan ini cabainya. Dan tentunya ini setelah bawangnya panen, nanti tanah atau plastik yang terpasang ini masih bisa dimanfaatkan untuk tanaman lain, untuk tanaman seperti cabai. Nah ini. Nah, nanti biasanya setelah bawang ini dipanen, kita masih bisa menanam tanaman lain di lubang-lubang tempat bawang tadi yang sudah dipanen atau dicabut, dengan tanaman-tanaman lain seperti bisa jadi bawang perai. Biasanya kita di sini sebut bawang perai, seladri, atau mungkin terong. Jadi lahan kita tidak terbuang sia-sia, karena masih banyak yang bisa kita tanam di lokasi atau tempat bedengan-bedengan yang kita manfaatkan ini, sehingga petani bisa panen bertahap-tahap dan bisa mendapatkan hasil atau kualitas yang lebih membantu si petani dari minggu ke minggu atau bahkan mungkin per bulannya. Oke, inilah tanaman bawang yang sudah mulai ditambah dengan tanaman cabai. Itu ke bawah sana belum ditanam, belum berapa yang tertanam, baru ini anak cabainya dengan kualitas yang lumayan bagus, tinggi dengan batang yang kuat. Ini biasanya kalau di sini orang yang mengatakannya anak cabai kampung, tidak bibit yang pakai label atau produk dari perusahaan-perusahaan pertanian, tapi ini adalah anak cabai yang diambil dari cabai-cabai yang sudah berbuah
dengan umur panen yang maksimal, kemudian dibibitkan oleh petani-petani di sini. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, baiklah saudara. Sekarang kita akan melihat perkebunan cabai yang dulunya juga ditanam bawang, cuman katanya kebunnya kurang perawatan. Nah, mungkin ada kesibukan lain di tempat-tempat lain ya. Ya, kira-kira inilah cabainya yang kemarin itu tidak dikasih polybag atau mulsa atau penutup tanah yang lain lah. Kira-kira seperti ini cabainya. Ini masih tahap awal berbuah ini ya. Sepertinya memang kurang perawatan dari si petaninya. Nah, ini sudah mulai ada yang sakit. Kira-kira seperti inilah cabai kampung yang bibitnya tadi bukan bibit yang ada labelnya dari industri pertanian, tapi ini adalah bibit-bibit yang sudah biasa dikembangkan di area pertanian ini oleh petani-petaninya di area Pulau Sumatera ini. Sekalipun masih banyak dari saudara-saudara kita yang menggunakan bibit-bibit berlabel yang dengan kualitas unggul lah. Kira seperti ini buahnya. Ini terlalu banyak yang kosong, yang kemarin tidak disisip dengan cabai anak cabai. Mungkin kena putusnya stok anak cabainya kali, sehingga banyak yang kosong-kosong dari lahannya. Nah, ini gulmanya. Berarti kebun ini baru dibersihkan gulmanya. Makanya cabainya terlihat sangat tidak bagus. Karena petaninya ini sangat lalai ini sepertinya. Ngejar setoran yang lain ya. Cabai keriting kampung. Ini kira-kira umurnya lebih kurang 2 bulan lebih. Buahnya sangat jarang. Berarti butuh perawatan maksimal lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini adalah penyakit, harus dibuang biar tidak menular. Dan ini harus perlu diadakan penyemprotan atau peracunan secara intensif untuk mengontrol hama-hama yang ada di kebun cabai ini. Nah, ini juga sudah ada hamanya, wereng, pianggang. Nah, ini harus besok nanti sore harus langsung kita basmi ini. Kalau tidak bisa merusak pada buah-buah cabai yang
nantinya akan kita panen. Nah ini juga ada hamanya ini. Nah itu adalah hama wereng. Nah itu wereng. Oke saudara, demikianlah sedikit ulasan kita tentang berkebun bawang dengan sistem tumpang sari, yang mana bawang akan ditanam juga cabai di dalam kebunnya. Demikianlah sedikit ulasan dari kita, dan untuk cara pengolahan dan perawatannya nanti kita akan bahas di video lain atau segmen berikutnya. Oke, salam petani Indonesia, salam Indonesia hebat.